Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu sebelumnya bisa menyebutkan nama lengkapnya Bu? Nama saya Elisa Nur Fitriani. Alamatnya di mana Bu? Sidoarjo Mliwis, RT 21 RW 3. Baik. Ibu biasanya kalau di rumah dipanggil siapa Bu? Ibu Elisa. Baik, dengan Ibu Elisa. Sebelumnya Bu, perkenalkan nama saya Erliana Dila. Di sini saya mahasiswa Universitas Aisyah Surakarta, program studi Sarjana Keperawatan semester 4 ya Bu. Jadi di sini saya akan memberikan pendidikan kesehatan tentang ASI eksklusif. Nanti saya membutuhkan waktu kurang lebih 10 menit saja. Yang tujuannya secara umum itu nanti agar Ibu lebih mengetahui dan lebih memahami tentang ASI eksklusif ini. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Bisa kita mulai sekarang ya Bu ya? Bisa. Nanti tujuannya secara khusus ini saya akan menjelaskan tentang pengertiannya, terus kayak manfaatnya, terus kandungan dari ASI itu sendiri, terus cara penyimpanan dan juga lain sebagainya ya Bu ya. Ibu sebelumnya apakah sudah mengetahui secara sekilas tentang apa itu ASI eksklusif? Belum, karena belum diberitahu bidan, cuma tahu ASI gitu aja. Oh, berarti waktu proses melahirkan itu Ibu nggak dikasih tahu sama ibu bidannya? Enggak. Adik ini sekarang usianya berapa Bu? 5 bulan. Tapi apakah sudah diberikan makanan atau minuman yang lain selain ASI? Belum, masih ASI saja. Oh iya. Jadi Bu, ASI eksklusif itu adalah suatu proses pemberian ASI pada suatu bayi dari baru lahir hingga nanti usianya kurang lebih 6 bulan. Jadi selama kurun waktu kurang lebih 6 bulan itu si adik hanya diberikan ASI saja, tidak diberikan makanan dan minuman lainnya. Baik itu air putih pun itu tidak disarankan, apalagi kalau pisangnya di blender, terus kayak alpukat yang di blender, bubur-bubur seperti bubur putih itu, bubur merah itu juga belum disarankan. Karena apa Bu nggak disarankan? Itu sebenarnya bukan karena apa-apa, tapi nanti dikhawatirkan saja karena organnya si adik ini belum siap, belum mampu untuk menerima makanan dan minuman lainnya selain ASI. Jadi nanti dikhawatirkan akan terjadi masalah-masalah yang tentunya sangat beresiko pada usianya sekarang ini atau bahkan di usianya yang akan datang. Gitu ya Bu ya. Lalu untuk kandungan pada ASI eksklusif ini, jadi begini Bu. Sebenarnya semua kebutuhannya si adik ini kurang lebih selama 6 bulan itu sudah tercover atau sudah terpenuhi apabila diberikan ASI saja, tidak perlu makanan atau minuman lain. Itu sebenarnya udah nggak perlu untuk daya tahan tubuhnya, untuk vitaminnya, terus untuk sumber energinya, itu semuanya sudah terpenuhi jika diberikan ASI ini selama kurang lebih 6 bulan. Karena ASI ini mengandung karbohidrat, protein, dan juga lemak. Lalu untuk manfaat ASI-nya sendiri itu sangat banyak ya Bu, manfaat ASI-nya seperti yang kita sudah ketahui, manfaat ASI itu sangat banyak sekali. Yang pertama adalah mencegah bayi menderita alergi. Jadi sudah banyak penelitian Bu, kalau ASI itu benar-benar tidak mengandung bahan yang berbahaya, tidak mengandung racun, tidak menyebabkan alergi pada anak. Itu tidak akan mungkin kalau anak alergi karena ASI. Adanya karena susu formula ya Bu ya. Adik ini nggak diberikan susu formula kan Bu? Enggak. Oh iya. Cuma ASI. Oh iya. Yang kedua adalah meningkatkan kecerdasan bayi. Jadi sudah banyak penelitian Bu, sangat berbeda sekali kecerdasan anak yang diberikan ASI secara eksklusif dan anak yang diberikan susu formula, gitu ya Bu. Terus melindungi bayi dari obesitas. Jadi di sini bayi tidak akan terjadi kegemukan Bu atau kelebihan gizi, karena di sini gizi dari ASI eksklusif sendiri itu sudah seimbang. Terus kayak membantu ibu menurunkan berat badan, membantu ibu menurunkan kontraksi rahim dan mengurangi pendarahan. Jadi secara ibu tidak
harinya ASI ini daya tarik hisapnya si adik itu membuat organ-organ kita di dalam itu semakin membaik, begitu ya Bu. Jadi sangat bermanfaat untuk ibunya dan juga adiknya sendiri. Yang terakhir adalah untuk menurunkan resiko ibu mengalami depresi. Lalu untuk tekstur dari ASI eksklusif sendiri itu ada 2. Yang pertama adalah ada Hindu milk dan juga formik. Apa main boneka ya? Hindu dan formik. Kalau yang Hindu itu teksturnya kental ya Bu ya. Terus kalau yang formik itu sedikit cair begitu. Sebelumnya Ibu sudah mengetahui bagaimana tentang cara penyimpanan ASI-nya? Belum. Jadi begini Bu, sebenarnya ASI itu tidak bisa basi. Mau sampai kapanpun itu tidak bisa basi. Tapi kalau dibiarkan saja, maksudnya di luar lemari es gitu ya Bu, itu ASI itu dapat bertahan kurang lebih 6-12 jam. Itu masih bisa diberikan. Terus kalau diberikan di lemari es, itu bisa bertahan kurang lebih 3 bulan. Terus misalnya kalau di freezer itu bisa bertahan hingga 6-12 bulan. Begitu. Nah, untuk meningkatkan produksi ASI itu, Ibu memperbanyak makan buah dan sayur saja ya Bu ya. Terus seperti minum jamu apakah masih rutin Bu? Masih. Oh ya, itu jamu yang hijau-hijau itu atau yang hijau? Kalau makan sayur-sayuran yang berdaun hijau itu juga sering Bu? Sering. Kayak terus daging, telur itu juga seimbang. Ya. Susu. Ya. Baik Ibu, apakah materi atau pendidikan kesehatan yang saya sampaikan Ibu sudah cukup jelas? Sudah. Bisa diterima Bu? Bisa. Apakah Ibu mau ada pertanyaan atau mungkin ada masalah-masalah saat menyusui begitu, apakah ada ditanyakan? Ada. Tadi kan katanya ASINya ditaruh di freezer ya? Iya. Kalau ditaruh di freezer mau dikasihkan gimana kan ya Mbak ya? Oh, pas di freezer itu mau Kan diberikan beku. ke adiknya, ya. Kan jadinya beku. Iya. Kalau mau diberikan di gimana kan? Iya, itu nanti bukan direbus ya Bu ya. Jadi nanti itu diambil saja sebotolnya itu, Iya. terus kita sedia air panas yang dikasihkan dalam wadah itu, mangkok atau apa, lalu sebotolnya itu dimasukkan ke situ Bu. Jadi kan nanti perlahan akan mencairkan susunya dan ditunggu sampai kayak terasa hangat-hangat gitu loh Bu. Gitu. Apakah ada ditanyakan lagi Bu? Enggak, terima kasih. Oh ya, baik Ibu, kalau begitu saya telah selesai memberikan pendidikan kesehatan tentang ASI eksklusif ini. Sudah paham semuanya ya Bu? Dan sudah tidak ada yang ditanyakan. Ya. Jadi jika tidak ada yang ditanyakan lagi, terima kasih ya Bu atas waktunya. Nanti di lain hari jika ada kesempatan, saya bisa memberikan pendidikan kesehatan dengan tema lain lagi. Ya. Terima kasih, semoga selalu sehat ya Bu, dan adanya bisa tumbuh dan berkembang sangat maksimal begitu. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.